106 dia Untirta Smart and Energetic. Yippee, it's Yusi again here ya. Of course, Yusi bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan sampai pukul 5 sore ya Smartisan. Well, this is Dialog Senja ya. Kita bakal mengudara bersama dari pukul 3 sampai pukul 5. Tentunya membicarakan tentang hal-hal yang sangat-sangat informatif. Untuk itu tetap bersama kami, don't go anywhere because you have to be smart and energetic. Oke, Smartizen, sama Yusi lagi tentunya di Dialog Senja ya. Well, tadi kan Yusi sudah sedikit ngabarin ya, ngabarin udah kayak doi aja. Yusi sudah sedikit membocorkan informasi bahwasannya hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang relate sama wanita juga olahraga nih Smartizen ya. Jadi kalau misalkan wanita itu kan identik sama yang kalau misalkan olahraga, aduh capek banget ya nggak sih? Kayak dulu tuh aku punya guru olahraga ya zaman SMA. Itu tuh kalau misalkan udah disuruh lari, sebelum aku lari tuh guru aku udah tahu kayak, aduh ya udah Yusi mah kayaknya 1 putaran aja dah kayak gitu. Saking aku tuh kayak bukan males gerak ya, lebih ke kayak cepet capek gitu loh. Nah sekarang kita bakal bahas nih tentang si olahraga juga wanita. Apa sih relationnya kayak gitu kan. Nah jadi Smartizen ya, dalam konteks olahraga nih perlu diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan antara laki-laki juga perempuan. Nah ini yang tadi Yusi mention before. Like secara dalam hal paru-parunya aja nih ya Smartizen itu tuh udah jelas berbeda kayak gitu. Bahwasannya laki-laki dapat menghirup lebih banyak udara dibandingkan dengan perempuan nih Smartizen. Tapi juga perempuan punya kelebihan lain. Lebihnya apa? Jadi perempuan ini memiliki denyut jantung yang lebih cepat dibanding laki-laki. Oh jadi ini kenapa perempuan tuh cepet capek, kayak lari dikit udah deg-degan kayak karena capek ya. Nah secara fisik nih Smartizen ya, lelaki tuh lebih mantap menjalani olahraga berat karena mereka tuh memiliki suhu badan dan tingkat gula serta kalium yang lebih stabil. Berbeda dengan perempuan ya Smartizen, karena perempuan ini rawan sekali mengalami kadar darah rendah ataupun pingsan saat melakukan olahraga berat kayak gitu. Dan para dokter juga menyarankan ya Smartizen semua, para perempuan itu mampu memiliki kegiatan olahraga yang sesuai tentunya dengan kemampuan jasmaninya dong. Jadi nggak berat-berat amat. Dalam kenyataannya nih banyak banget ternyata jenis olahraga yang diikuti para lelaki juga perempuan, tapi terdapat beberapa ketentuan yang berbeda. Nah hal ini bukan karena merendahkan satu pihak ataupun mengistimewakan pihak yang lain ya, tapi disesuaikan dengan kemampuan juga kemaslahatan mereka masing-masing antara perempuan dan juga laki-laki. That's why today, especially on Dialog Senja, kita bakal membahas tentang wanita dan olahraga. Lebih tepatnya, why exactly that things is happen. Kayak gitu ya Smartizen. Jadi kita bakal membahas tuntas kupas lebih tajam lagi nih tentang wanita dan juga olahraga. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap temenin Yusi sampai pukul 5 sore di 106 dia Untirta Smart Energy. Oke, Smartizen, it's Yusi tentunya dalam Dialog Senja ya. Nah, sesuai sama yang udah Yusi bilang sama kamu semua, bahwasannya senja ini kita bakal membahas tentang kemageran. Enggak deng, tentang wanita dan olahraga ya kan. Lebih tepatnya nih, kok wanita tuh cepet capek ya kalau olahraga? Enggak, kayaknya itu alasan aku doang di Smartizen. Oke, karena aku sudah mendapatkan gak tau, Yusi sudah ditemenin sama seorang sahabat diskusi nih Smartizen. Siapakah beliau? Udah cantik banget nih di depan aku. Pengen tahu kan kamu? Nanti dulu Yusi kenalin dulu kali namanya ya. Namanya adalah Ibu Kori Jumratul Akobah MPD AIFO. Waduh,
Ini bener nggak ya AIFO? Lucu juga nih. Beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1992 dan S1-nya di Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan juga Rekreasi, dan S2 ngambil di Prodi Ilmu Keolahragaan ya. Jadi ini sangat relate banget sama topik kita hari ini, which means wanita juga olahraga ya Smartizen. Kalau gitu kita langsung flip lagi kameranya dan say hello buat ibu cantik di depan aku. Langsung aja kita flip dan say hello Ibu Kari, selamat senja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar senja ini? Alhamdulillah baik. Yang lain gimana nih kabarnya? Baik-baik sekali ya kan Smartizen, baik-baik semua ya. Oke, karena sekarang hari Rabu nih ya Bu ya. Waduh, dimana kita sedang berdiskusi seduh. Waduh, bahasanya udah kayak seorang ini aja nih, puisi gitu, pembuat puisi. Well, Yusi tadi sudah membicarakan sedikit Bu tentang olahraga juga wanita nih ke Smartizen di luar sana ya. Tapi Yusi kan nggak tahu-tahu banget nih Bu ya tentang olahraga dan wanita, dan lebih ke penjelasan bahwasannya experience Yusi sebagai seorang wanita ketika berolahraga itu lebih cepet capek gitu loh. Nah, sebelum kita masuk ke isu yang Yusi bahas tadi, boleh kali Bu Kori selaku dosen di FK Untirta ya, Prodi Ilmu Olahraga, betul? Betul sekali. Betul sekali, menjelaskan ya. Aduh, menjelaskan gak tuh? Menjelaskan tentang apa sih Bu sebenarnya definisi dari olahraga tersebut. Ini kali ya. Iya apa namanya? Dalam sederhananya iya, boleh deh. Gini ya, di Indonesia itu olahraga itu ada dua definisi ya. Dua definisi? Ada olahraga, ada spasi raga. Oke. Nah, kalau misalnya olahraga dalam artian sport, itu adalah sebuah cabang olahraga yang memiliki induk organisasi di internasional. Oke. Jadi kalau misalnya sepak bola itu olahraga, dia masuknya ke sport karena ada induk organisasinya internasionalnya. Betul. Nah, kalau jogging olahraga nggak? Olahraga juga. Kalau jogging masuknya ke physical activity. Oh gitu. Aktivitas jasmani. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong, gua habis olahraga loh. Olahraga yang mana dulu nih? Main bola, main sepak bola dengan peraturan resmi kah? Atau hanya main sepak bola asal-asalan aja kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalkan si jogging itu masuknya ke aktivitas jasmani. Tapi it's okay karena sama-sama olahraga. Oke, that's it ya Smartizen. Cuman perbedaannya kalau sport mungkin tadi ya ada memiliki aturan dan juga induk organisasinya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Smartizen. Sederhananya nih si olahraga itu sebenarnya apa sih? Terus kalau misalkan tadi Yusi juga sedikit bingung nih Bu, kenapa sih sebenarnya perempuan tuh lebih cepat capek kalau misalkan berolahraga? Kita bahas tipis-tipis boleh kali ya? Boleh. Kenapa sih kayak gitu tuh Bu? Sebenarnya kita tuh kalau misalnya yang cewek nih gampang capek olahraga. Pertama ada intensitas latihan loh ya. Kedua memang kalau misalnya kita bahas dari fisiologi manusia, antara serabut otot laki-laki dan perempuan, struktur tulang, kepadatan laki-laki dan perempuan itu memang jelas berbeda. Kalau ngomongin capek, semua olahraga capek. Karena adanya peningkatan denyut jantung. Kalau misalnya kita Bu, saya tadi habis olahraga, saya juga habis olahraga loh Bu, cuci piring. Nah kalau dia nggak naikin denyut jantung, itu bukan olahraga namanya. Kalau bisa gini, saya itu ngepel loh Bu, boleh dia ngepelnya sambil jogging. Waduh. Pokoknya ada peningkatan denyut jantung, itu namanya olahraga. Kalau misalnya dia perempuan tuh lebih capek atau apa, itu karena dia jarang olahraga jadi gampang capek. Nah, Yusi sekarang sudah dapat jawaban ya. Yusi jarang olahraga. Baik, that's it ya Smartizen. Well, tadi lucu banget deh peningkatan denyut jantungnya itu berarti denyut nadi jantung itu berarti olahraga. Kalau misalkan ketemu Mas gebetan gimana? Kan jantung cepet banget tuh. Gimana tuh Bu? Itu masuk olahraga juga kah? Itu kayaknya enggak deh. Itu bisa jadi bisa jadi kelainan ya. Kelainan? Enggak kelainan sih kayaknya. Kalau bisa
misalnya kita suka sama orang kan otomatis ada hormon adrenalinnya meningkat. That's it, Kasian banget sih ada cowoknya malah deg-degan. Harusnya kita itu perempuan itu dapat memilih. Oh gitu. Jadi jangan deg-degan, biarin aja. Kalau ini nggak suka ya udah biarin aja. Oke, that's it. Aduh, capek banget nih kayaknya kesindir mulu Yusi sekarang ya sama Bu Kari. Daripada kita terus-terusan sindir-sindiran aja. Mending kita dengerin lagu dulu kali ya Bu ya. Boleh, biar nggak denyut jantung deg-degan lagi nih. This is Afgan Jackson Wang Mia ya Smartizen. Oke. Halo Smartizen. Oh my god. Apa mendengar suaraku sendiri? Baiklah, it's Yusi lagi tentunya ya. Sudah pukul 16.21, ya ampun, tidak terasa sekali waktu berjalan begitu cepat ya. Well, karena ya 16.21 sih, jadi ada beberapa talk yang mungkin akan menjadi talk terakhir nanti sehabis ini tentunya ya. Nah nih Smartizen, jadi karena sekarang tadi Yusi udah nanyain tentang olahraga itu apa, terus juga hubungan antara olahraga dan wanita itu apa. Sekarang Yusi mau nanya lebih lanjut tentang diskusi kita senja hari ini ya. Langsung kita flip lagi kameranya dan say hello dulu lagi ya buat teh aja kan. Buat Bu Kori, ya ampun. Oke, kita flip dan say hello lagi Bu Kori. Aduh, sampai halo juga, sampai aku bilang teteh loh tadi ya. Saking kita asiknya di luar iya di diskusi di luar diskusi. Cukup sebenarnya ya, tidak kita ya aduh. Baiklah kalau gitu Smartizen, sepertinya aku mau nanyain lebih lanjut tentang si wanita itu sendiri Bu. Kan seperti yang udah Yusi bilang, kalau Yusi kan cepet capek nih olahraga nih. Kayaknya ada deh sesuatu yang dimana belum ibu katakan. Waduh. Kayak gini misalkan, ada nggak sih Bu sebenarnya olahraga yang nggak dibolehin buat wanita kayak gitu? Oke. Gitu aja dulu deh. Ada nggak nih sebenarnya? Sebenarnya untuk olahraga itu sendiri semua boleh dilakukan wanita. Semua boleh. Semua ya? boleh. Oke. Asalkan ada takarannya itu harus pas. Oke. Misalnya kita mau angkat beban, dumbbell lah, kita angkat dumbbell. Dumbbell itu apa? Barbel. Oke, barbel. Ada dumbbell, ada barbel. Aku nggak tahu tuh dumbbell. Nah itu misalnya kita ngangkat jangan langsung 5 kilo tapi 1 kilo dulu. Terus harus ada pengulangannya, harus ada setnya. Misalnya untuk pertama angkatnya setengah kilo dulu, dilakuinnya 3 kali dulu. Kalau 3 kali mah kesedikatan. Dilakuin 7 kali dulu, berhenti, istirahat 30 detik, terus lagi ngelakuin, berhenti, abis itu dilakuin lagi. Nah itu yang pertama, misalnya di minggu pertama latihannya itu dulu, nanti untuk minggu kedua ada peningkatan terus intensitasnya. Jadi step by step ya Bu, step by ya? step, nggak boleh langsung plak 5 kilo gitu ya. Itu bisa menyebabkan apa tuh kalau misalkan seperti itu terjadi? Biasanya ada namanya DOMS. DOMS itu adalah kan otot kita itu kan kalau misalnya kita lihat otot itu kalau orang-orang masyarakat tuh biasanya ngomong daging. Kalau kita lihat daging kambing itu kan ada serabut-serabutnya tuh, semua otot. Nah, di otot manusia juga gitu ada serabut-serabutnya. Kalau misalnya kita over, untuk pertama itu kita over, itu bisa jadi ada DOMS itu. Nah, nanti ada serabut-serabut itu luka. Nah, tapi sedikit lukanya. Makanya kadang kalau olahraga kita tuh pegel. Ya nggak? Iya. Aduh jemper nih kaki gua. Jemper. Nah, itu biasanya nggak pernah olahraga tiba-tiba olahraga dia begitu. Tiba-tiba olahraga dan berat gitu ya. Dan berat itu kayak gitu. Nah, sebenarnya sih saya kasih tips dia langsung. Itu dikompres pakai air dingin. Biar nggak sakit. Oh gitu. Oh iya, pantesan kalau misalkan di mana tuh sepak bola ya, kalau misalkan ada yang cedera itu ada kantung esnya. Oke, jadi seperti itu. Terus kalau misalkan tadi kan berarti semua olahraga bisa dilakukan oleh wanita asal sesuai dengan takarannya dan intensitasnya juga disesuaikan ya. Jadi step by step. Baik. Terus untuk olahraga yang cocok
buat perempuan berarti sekarang. Kalau saya pribadi ya, semua orang punya pilihan. Misalnya ada teman saya orangnya girly banget, feminim. Dia sukanya olahraga yang bersifat bela diri. Dia suka tinju ternyata. Semua kan berhubung kata saya semua cocok ya, berarti sesuai dengan hati karena kan kesenangan. Iya juga. Terus kalau saya tipenya suka olahraga permainan. Nah, ada lagi teman saya, dia eksis banget, dia senangnya jogging gitu. Jadi tergantung hati, yang penting seneng. Seneng. Kalau udah seneng berarti sudah tercapai tujuan olahraga ya. Salah satu tujuannya. Tujuannya. Oke. Itu lagi nih, koreksi lagi nih sama Ibu Kara. Gak apa-apa, santai aja Kakak. Oke Kakak. Baik. Kakak Yusi. Yes, baiklah, tadi ya sudah dijelaskan berarti ya Smartizen bahwasannya wanita boleh melakukan olahraga apa aja. Yusi highlight kembali, tetapi harus sesuai sama takarannya, intensitasnya juga disesuaikan, dan juga kalau misalkan untuk olahraga yang tepat buat perempuan itu juga berarti depends on wanitanya ya. Lebih suka apa? Kalau kamu lebih suka permainan berarti kamu bukori banget gitu. Gitu. Baik nih ya, mungkin last question dari Yusi juga sih, kayak kan olahraga itu nggak identik sih, lebih ke kamu ngapain olahraga, mau diet ya, kayak gitu kan. Iya kan. Nah, hubungan antara olahraga dan diet sendiri itu apa sih, Bu? Banyak nih yang tanya, waktu saya ngajar juga banyak yang tanya. Diet itu di sini kita persamakan persepsi ya. Boleh. Diet itu bukan tidak makan, tapi diet itu adalah pengaturan asupan makanan yang ada ke dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kita saya diet nih, saya nggak makan seharian, nah itu bukan diet, itu adalah cari penyakit. Kan bisa jadi ya. Iya benar. Nah, biasanya kalau misalnya diet itu gini ya, dalam tubuh manusia setiap harinya kalau misalnya wanita dewasa itu sekitar 2000 kalori yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, biasanya kalau misalnya kita hitung makan, kita nggak hitung nih kalorinya berapa aja yang masuk. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin tubuh kita profesional, otomatis antara kalori yang diterima dengan kalori yang dikeluarkan harus sama. Salah satunya alternatifnya untuk membuang kalori yang berlebih itu dengan cara olahraga. Karena olahraga dapat metabolisme tubuh itu cepat membuang kalorinya kan, lewat keringat dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya kita habis olahraga, kita mau diet, kita mau badannya kita biar proporsinya bagus nih misalnya. Habis olahraga kita malah makannya gila-gilaan, kayak misalnya habis olahraga kita jajan, beli cilor. Gitu. Cilor aja udah berapa kalorinya. Habis itu makan nasi goreng atau apa. Nah, otomatis kan kita mengeluarkan energi sekian, kalori sekian. Misalnya ambil 500 kalori, kita makan 1200 kalori, kan sama aja. Percuma ya. Olahraganya udah capek-capek, masuk lagi kalorinya. Baiklah. Tambahan Ban, kalau misalnya Anda penasaran untuk ini, kalian tuh bisa lihat namanya basal metabolic rate. Itu kalau kalian cari di Google, itu nanti kalau misalnya aktivitasnya ringan, saya makannya sekian persen dari kalori gitu. Basal metabolic rate, BMR. Basal metabolic rate. Oke, that's it ya Smartizen, kalau kamu masih kepo tentang hal itu ya. Baik, sudah pukul 16.29, Yusi mau puterin lagi lagu buat kamu semua yang masih nemenin kita sampai segininya. Which means Yusi juga mau ngingetin kalau misalkan mau request lagu boleh banget ya Smartizen, langsung aja type down below on our live chat nih di live streaming kita saat ini juga. Atau boleh juga di Instagram kita di 106, salah Instagram tuh dia Untirta aja, nggak pakai 106. Atau boleh juga di WhatsApp number kita di 081-808-106-106. Gitu nggak ya Smartizen? Oke, it's Citra Scholastica Sadis ya Smartizen. Waduh, aku tuh tahu lagu Sadis nih pertama dari Afgan. Dan aku juga baru denger juga nih Citra, enggak baru denger, kayaknya kemarin denger, cuman karena lagi pas aja kali ya suasana hati, jadi baru kedengeran liriknya sekarang sama Yusi.
Oke, sudah pukul 16.37. Aduh, harus banget diisi segerakan pertemuan aku dan juga Bu Kori hari ini. Bagaimanapun juga setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan ya Bu ya, seperti itu. Baik, kita flip kameranya dan aduh Ibu, selamat sore lagi nih. Kita bakal berakhir sampai di sini. Kita ketemu lagi. Nanti kita ketemu lagi. Kita ngopi-ngopi lagi kali ya Bu ya. Benar. Boleh banget. Aduh, ditunggu banget nih sama Yusi. Oke, ini kan karena juga sudah memasuki pukul 16.38 ya. Paling Yusi minta closing statement deh dari Ibu nih selaku dosen di pendidikan keolahragaan. Ilmu keolahragaan. Oh, ilmu keolahragaan salah ya. Oke. Di ilmu keolahragaan juga sebagai wanita. Aduh, ada nggak nih closing statement tentang tips atau saran atau himbauan apapun itu? Oke. Baik wanita-wanita yang di sana, kalau misalnya kita olahraga, cantiknya makin meningkat 100 derajat. 100 derajat, 100%. 100 derajat panas. Nah. Terus ada baiknya wanita itu berolahraga. Kenapa? Karena pertama untuk menjaga kebugaran jasmani kita. Kalau kita malas olahraga ya ajaklah teman geng kita ikut zumba atau enggak jogging bareng atau enggak senam aerobik biar kita enggak bosen. Iya, oke. Lebih lagi pada saat kita olahraga juga kita bakal ngurangin lemak-lemak yang berlebih, gula darah yang berlebih. Terus juga buat kita senang dan awet muda. Oke, itu ya Bu. Ada lagi mungkin? Ada lagi apa dicukupkan? Ada lagi nggak? Ada lagi ya? Ada lagi, boleh. Boleh. Yang jelas ya itu sih. Yang jelas gini. Saya cerita aja ya. Siapa tahu dengan kalian berolahraga, kalian ketemu jodoh. Oh my god. Langsung Yusi besok olahraga. Karena jodoh ada di jalan. Oke. Emang gitu ya, jodoh ada di jalan. Jodoh ada di jalan. Siapa tahu lewat ya. Oh iya, lewat doang ya. Nggak tahu jodohnya yang mana. Oke, itu dia agak kacau tapi nggak apa-apa lah ya. Jodoh ada di jalan, baik. Akan aku tanamkan di kepalaku. Siapa tahu kalau misalnya di jalan ada yang ganteng, jodoh gue. Itu kan maksudnya. Iya benar. Kalian berdoa di sana ya. Baiklah, terima kasih banyak by the way Ibu untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk Dia Untirta nih. Mungkin kalau misalnya Yusi ada salah-salah kata, maaf banget ya Bu ya. Ya saya juga maaf kalau ada salah kata ya. Enggak, Ibu selalu benar. Nah, saya yang benar hanya milik Allah. Saya kadang salah. Kan jadi takut kan, enggak bercanda. Baiklah, itu ya Smartizen. Thank you so much buat Bu Kori, semoga sehat terus ya Bu. Amin, terima kasih, sehat juga. Salam buat keluarganya di rumah. Iya, terima kasih. Semoga selalu berkah juga waktunya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, that's it Smartizen. Percakapan aku sama Bu Kori Senja hari ini. Tapi masih ada sekitar 20 menit terakhir seperti biasa mengudara bersama dengan Yusi aja ya. Karena Bu Kori udah AFK, nanti kita bakalan ngobrolin tentang the whole things yang sudah kita bicarakan selama 2 jam ke belakang. Oke? Kalau gitu, oh iya Yusi juga mau ngingetin untuk selalu pantengin Instagram kita di Dia Untirta ataupun di YouTube channel kita. Langsung aja nih klik subscribe-nya langsung diklik, terus juga like video ini. Aku yakin deh banyak banget anak-anak murid Bu Kori yang lagi nonton. Ditunggu ya Smartizen, requestan lagu yang mau kamu ajukan untuk Smartizen lagi mungkin di luar sana. Oke Smartizen, sudah pukul 16.54, which means harus banget Yusi ya mengakhiri segalanya. Tapi sesuai janji Yusi ya, bahwa sebelum aku mengakhirinya, Yusi mau memberitahu tentang apa aja sih sebenarnya yang kita bicarakan selama 2 jam tadi, dari pukul 3 sampai pukul 5 sore ini. Well, tadi kita bicarakan tentang wanita dan olahraga ya Smartizen. Nah, kalau misalkan ditanya kok wanita bisa lebih cepet capek ya, itu sebenarnya gak ada hubungannya ya Smartizen. Hubungannya adalah ketika memang kita jarang banget olahraga, dan ketika sekalinya olahraga ya udah karena jarang dilatih kayak gitu loh, makanya jadi cepet capek. Kalau Yusi sih seperti itu. Terus juga hubungan antara olahraga dan juga wanita sangat-sangat berhubungan.
Karena apa? Karena bagaimanapun wanita memerlukan olahraga ya. Selain membuat kita awet muda kayak gitu, juga membuat otot-otot di badan kita tuh lebih kencang kayak gitu ya Smartizen. Terus juga lebih bugar, lebih sehat tentunya ya. Terus juga kalau misalkan olahraga apa aja nggak diperbolehkan untuk perempuan, itu sebenarnya boleh-boleh aja dengan catatan sesuai intensitas dan juga istilahnya ya, ini apa, olahraga apa yang kamu lakukan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu tipe yang jarang olahraga, berarti cari olahraga yang agak mudah kayak gitu, bukan mudah sih, tidak begitu memiliki beban yang berat kayak gitu ya Smartizen. Terus juga intensitas harus banget step by stepnya. Jangan misalkan yang tadi Bu Kori bilang bahwasannya ketika kamu main barbel, angkat barbel kayak gitu, langsung ke 5 kilo. Aduh, itu pasti langsung adanya DOS. If I'm not mistaken, is it DOS atau DOP ya? DOP itu deh. DOS deh kayaknya, DOS ya. Jadi itu kayak semacam kram kayak gitu ya, ataupun istilahnya jadi kalau bahasa kitanya mah jemper jemper lur kalau saya bisa olahraga. Nah itu ya akibatnya. Terus juga hubungan diet dan juga olahraga nih ya. Jadi kalau misalkan diet itu kan identik dengan mengontrol asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, terkhusus kalorinya ya. Nah olahraga ini membantu membakar asupan-asupan kalori yang masuk ke tubuh kamu. That's why kalau misalkan kamu diet itu memang match in banget, cocok banget ketika kamu barengin sama yang namanya olahraga. Itu ya Smartizen. Jadi mungkin itu aja yang bisa Yusi sampaikan. Thank you so much yang udah nemenin sampai pukul 16.57 tentunya ya. Sorry banget kalau misalkan Yusi ada salah-salah kata. Yusi pamit undur diri, Dialog Senja juga pamit undur diri, and bye-bye.